Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li yuzhirahu dini kulli wa faqa billahi syahida amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada Ananda nikmat, kesempatan dan kesehatan sehingga video ini dapat Ananda rekam pada kesempatan ini. Selanjutnya, selawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada yakni Nabi Muhammad SAW dengan hantaran doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, izin Pak, yang terhormat Bapak dosen pengampu yakni Bapak Rian Amanda. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Rianti dengan NIM 2522015. Ingin menjelaskan beberapa materi diantaranya yaitu antena, yang kedua internet satelit, yang ketiga jaringan seluler, dan yang terakhir adalah jaringan ADHOC. Baik Pak, di sini Ananda akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari konsep dasar antena. Baik, antena adalah perangkat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima gelombang elektronik. Antena menjadi penghubung antara gelombang listrik yang berada dalam sistem elektronik, misalnya seperti pemancar atau penerima radio, dan gelombang elektromagnetik yang merambat di udara untuk ruang bebas. Adapun beberapa fungsi utama antena ini, yang pertama adalah sebagai pemancar atau transmitter, mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat dipancarkan ke ruang bebas. Yang kedua yaitu sebagai penerima atau receiver, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik. Selanjutnya itu prinsip kerja antena. Antena bekerja berdasarkan hukum elektromagnetik, khususnya hukum Faraday dan hukum Maxwell. Selanjutnya yaitu parameter penting dalam antena. Beberapa parameter utama dalam merancang dan memahami antena. Yang pertama yaitu frekuensi dan panjang gelombang. Panjang antena biasanya berkaitan dengan panjang gelombang dari sinyal yang dipancarkan atau dipantulkan. Contohnya seperti antena yang setengah gelombang. Yang kedua yaitu penguatan. Dalam penguatan ini mengukur seberapa baik antena dapat memanfaatkan atau memfokuskan energi ke arah tertentu dibanding antena isotropik atau ideal. Nah, selanjutnya itu bandwidth, yaitu rentang frekuensi di mana antena bekerja dengan efisien. Yang selanjutnya itu polarisasi. Nah, polarisasi ini adalah arah asilasi medan listrik dalam gelombang elektromagnetik yang dipancarkan, bisa horizontal, vertikal ataupun sirkular. Selanjutnya itu jenis-jenis antena umum. Nah, pada jenis-jenis antena umum ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu diploid antena, yaitu bentuk paling sederhana atau dua batang konduktor. Selanjutnya yaitu monopole antena, yaitu seperti dipol tapi hanya satu bagian, biasanya di atas permukaan tanah atau ground. Yang selanjutnya yaitu Yogi Uda Internet. Nah, yaitu digunakan untuk televisi analog. Yang terakhir yaitu patch antena atau microstrip, digunakan dalam HP dan WiFi. Kelima yaitu aplikasi antena. Nah, aplikasi antena ini biasanya digunakan untuk komunikasi radio dan televisi, jaringan seluler, radio, WiFi dan Bluetooth, satelit komunikasi, dan terakhir yaitu navigasi atau GPS. Nah, masuk kita kepada pembahasan materi yang kedua yaitu konsep dasar internet satelit.
Nah, internet satelit adalah jenis koneksi internet yang menggunakan satelit komunikasi yang mengorbitkan bumi untuk mengirim dan menerima data. Sistem ini sangat berguna di daerah terpencil atau pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel. Selanjutnya itu yang pertama, cara kerja internet satelit. Nah, cara kerja prinsip kerja internet satelit ini terdiri dari 3, yakni yang pertama perangkat pengguna atau terdiri dari antena parabola dan modem. Yang kedua yaitu satelit komunikasi di orbit atau biasanya orbit geostasioner atau LEO. Dan yang terakhir yaitu stasiun bumi atau ground station atau gateway yang terhubung dari jaringan internet global. Selanjutnya itu alur kerja secara umum yang terdiri dari beberapa alur kerja, yaitu pengguna mengirim permintaan atau misalnya seperti membuka website, antena parabola mengirim sinyal ke satelit, selanjutnya satelit meneruskan sinyal ke stasiun bumi, selanjutnya stasiun bumi mengakses internet dan mengirim data balik ke satelit, dan yang terakhir yaitu satelit mengirim data kembali ke antena parabola pengguna. Selanjutnya yang kedua, komponen utama sistem internet satelit. Nah, satelit komunikasi di orbit geostasioner MEO atau LEO, antena parabola kecil di rumah pengguna. Yang kedua yaitu modem satelit, mengubah sinyal satelit menjadi data digital. Stasiun bumi atau gateway, titik penghubung antara satelit ke jaringan internet global. Selanjutnya yaitu kelebihan internet satelit. Nah, beberapa kelebihan diantaranya yaitu dapat diakses di daerah yang sangat terpencil. Yang kedua, tidak memerlukan infrastruktur kabel. Yang ketiga itu cakupan global atau tergantung konstelasi satelit. Selanjutnya yaitu kekurangan internet satelit. Nah, kekurangannya diantaranya yaitu latensi tinggi atau terutama pada satelit geo. Jika cuaca buruk dapat mengganggu sinyal atau rainfall. Yang ketiga yaitu biaya perangkat dan langganan cenderung mahal. Yang terakhir yaitu bandwidth terbatas atau tergantung sistem dan jumlah pengguna. Contoh layanan internet satelit ini terdiri dari Starlink oleh Spots, yang kedua HackNext, yang terakhir yaitu 1B. Selanjutnya yaitu aplikasi internet satelit. Nah, beberapa aplikasi internet satelit ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama komunikasi di daerah pedalaman dan pelosok, yang kedua operasi militer atau maritim, yang ketiga yaitu darurat bencana atau ketika infrastruktur lokal rusak, dan yang terakhir yaitu transportasi atau pesawat kabel truk. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu tentang konsep dasar jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini adalah sistem komunikasi nirkabel yang membagikan wilayah layanan menjadi area-area kecil yang disebut sel. Nah, setiap sel ini memiliki menara pemancar atau base transceiver station atau sering kita dengar sebagai BTS, yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat pengguna atau HP ke jaringan internet dan akhirnya ke internet akan sistem komunikasi lainnya. Adapun beberapa prinsip masuk pada prinsip-prinsip jaringan seluler. Nah, prinsip-prinsip jaringan seluler ini wilayahnya dilayani oleh banyak BTS, masing-masing melayani satu sel. Yang kedua yaitu saat penggunaan bergerak, saat pengguna bergerak, sinyal akan berpindah antara BTS atau hardware, akan komunikasi tetap lancar. Yang ketiga yaitu BTS terhubung ke jaringan inti atau core network.
yang mengatur komunikasi pengalamatan dan koneksi ke jaringan lainnya seperti internet dan telepon kabel. Yang kedua yaitu komponen utama jaringan seluler. Nah, komponen utamanya yaitu mobile station atau MS. Fungsinya itu fungsinya sebagai perangkat, base intraceiver atau station atau BTS sebagai pemancar dan mengatur Selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu teknologi dalam jaringan seluler. Jaringan seluler berkembang dalam beberapa generasi, seperti generasi pertama yaitu 1G, teknologinya analog, kecepatannya 1 kbps, fiturnya itu suara saja. Yang kedua yaitu 2G atau GSM, teknologinya itu digital, kecepatannya 50-100 kbps, fungsinya itu SMS dan suara. Yang ketiga yaitu 3G atau UMTS atau HSPA, teknologinya itu digital, kecepatannya hingga 2 Mbps, fitur yang dapat digunakan yaitu internet dan mobile. Yang selanjutnya yaitu 4G atau Lite, teknologinya yaitu IP based, kecepatannya itu hingga ratusan Mbps, fiturnya itu video, HD dan Void IP. Selanjutnya itu 5G. Yang baru-baru ini ada yaitu teknologinya adalah IP based, kecepatannya hingga Gbps, fitur yang dapat didapatkan yaitu latensi rendah. Nah, selanjutnya itu frekuensi jaringan. Nah, pada frekuensi jaringan ini, jaringan seluler menggunakan gelombang radio dalam berbagai frekuensi, misalnya seperti GSM 900 MHz sampai 1800 MHz. Selanjutnya yaitu 3G 2100 MHz, 5G 4G 800 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz, dan yang terakhir yaitu 5G 700 MHz, 3,5 GHz hingga 26 GHz. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri khas jaringan seluler. Nah, ciri-ciri khasnya itu yang pertama mobilitas. Nah, pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Yang kedua yaitu standar skalabilitas, yaitu dapat menangani jutaan perangkat secara bersamaan. Yang ketiga yaitu multi access, yaitu menggunakan teknik seperti FNDMA, TDMA, CDMA, dan OFDMA untuk melayani banyak pengguna di spektrum terbatas. Nah, yang terakhir yaitu sel atau resource, yaitu frekuensi yang sama dapat digunakan kembali di sel yang tidak berdekatan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kelebihan jaringan seluler. Nah, pada jaringan seluler ini ada beberapa kelebihannya dan kekurangannya. Yang kita bahas pertama itu kelebihannya, yaitu termasuk di dalamnya yaitu mobilitas tinggi, jangkauan luas. Yang ketiga integrasi suara dan data. Dan yang terakhir yaitu mendukung banyak perangkat dan aplikasi modern seperti smartphone, iOS dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada tantangan jaringan seluler. Nah, pada tantangan jaringan seluler ini terdapat beberapa tantangan. Yang pertama yaitu kepadatan pengguna atau connections. Yang kedua itu gangguan sinyal atau interferensi.
Yang ketiga itu biaya pembangunan infrastruktur. Yang terakhir yaitu kebutuhan spektrum yang lebih meningkat. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu tentang konsep dasar jaringan ad hoc. Nah, pengertian dari jaringan ad hoc ini, jaringan ad hoc adalah jenis jaringan komputer atau nirkabel wireless yang berbentuk secara dinamis tanpa tergantung pada infrastruktur tetap, seperti router, access point, atau menara seluler. Dalam jaringan ini, setiap perangkat atau node selanjutnya berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan perantara antara router sebagai perangkat lainnya. Sekarang kita masuk pada pengertian sederhana tentang konsep tentang jaringan ad hoc ini. Nah, jaringan ad hoc ini adalah jaringan sementara. Jadi, ad hoc ini adalah jaringan sementara yang dibuat secara langsung antara perangkat, misalnya laptop ke laptop atau ponsel ke ponsel, tanpa akses ke jaringan pusat seperti wifi atau jaringan lainnya. Nah, kedua yaitu karakteristik utamanya, terdiri beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu terpusat pada tidak terpusat atau decentralized, tidak ada server atau infrastruktur tetap. Yang kedua yaitu safe configuring adalah perangkat bisa langsung berbentuk jaringan tanpa pengaturan yang rumit. Yang kedua yaitu multi-top, yaitu dapat data bisa melintas beberapa node untuk mencapai tujuan, atau jika perangkat tidak dalam penjangkauan langsung. Yang terakhir yaitu dinamis. Nah, dinamis maksudnya adalah topologi bisa berubah sewaktu-waktu karena mobilitas perangkat. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis jaringan ad hoc ini. Jenis ad hoc ini yaitu seperti MANET atau Mobile Ad Hoc Network, yaitu penjelasannya jaringan antar perangkat bergerak seperti ponsel atau laptop. Yang kedua yaitu VANET atau Vehicular Ad Hoc Network, yaitu digunakan antara kendaraan atau komunikasi lalu lintas. Yang ketiga yaitu WAN atau Wireless Mesh Network, yaitu digunakan dalam jaringan komunitas atau desa. Dan yang terakhir yaitu SPAN atau PAN ad hoc, yaitu jaringan pribadi jarak pendek, misalnya via Bluetooth atau Wi-Fi direct. Nah, selanjutnya kita masuk pada komponen dasarnya. Dalam jaringan ad hoc ini ada beberapa komponen dasarnya, yaitu yang pertama node. Node adalah perangkat pengguna atau laptop, HP, sensor, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu routing portable, yaitu protokol yang digunakan untuk menentukan jalur data, seperti contohnya AODV, DSR, atau OLSR. Dan yang terakhir yaitu media komunikasi umumnya, seperti Wi-Fi atau Bluetooth. Kita masuk pada keunggulan jaringan ad hoc. Nah, ada beberapa keunggulan dari jaringan ad hoc ini, seperti termasuk di dalamnya yang pertama fleksibel dan cepat dibangun. Yang kedua yaitu tidak perlu infrastruktur mahal. Yang ketiga yaitu cocok untuk situasi darurat atau militer. Dan yang terakhir adalah mudah diperluas. Nah, selanjutnya kita masuk pada keterbatasannya. Nah, pada jaringan ad hoc ini ada beberapa keterbatasannya, diantaranya yaitu yang pertama skalabilitas terbatas, tidak ideal untuk jaringan besar. Yang kedua yaitu keamanan rendah, termasuk yaitu di dalamnya sulit mengelola autentikasi dan enkripsi. Yang ketiga yaitu stabilitas rendah, termasuk di dalamnya itu topologi bisa berubah cepat. Nah, yang terakhir adalah kapasitas terbatas.
termasuk yang itu di dalamnya, karena semua node bisa menjadi router dan beban jaringan bisa tinggi. Selanjutnya itu contoh penggunaan. Nah, contoh penggunaan dari jaringan ad hoc ini yaitu termasuk di dalamnya yang pertama komunikasi militer di medan perang. Yang kedua yaitu jaringan darurat saat bencana. Yang ketiga jaringan komunitas di daerah tanpa infrastruktur internet. Dan yang terakhir yaitu pertukaran file antar perangkat tanpa internet, yaitu misalnya seperti menggunakan WiFi direct atau Bluetooth. Dalam jaringan ad hoc ini, konsep dasar jaringan ad hoc ini adalah sebuah jaringan komunikasi nirkabel yang terbentuk secara spontan tanpa infrastruktur infrastruktur tetap atau perangkat jaringan pusat seperti router, access point, atau switch. Nah, karakteristik utama jaringan ad hoc ini termasuk di dalamnya itu tanpa infrastruktur tetap, yaitu tidak memerlukan perangkat jaringan tetap, cocok untuk situasi darurat seperti militer atau lingkungan yang dinamis. Yang kedua yaitu routing terdistribusi, topologi dinamis, dan yang terakhir yaitu komunikasi multi hop. Nah, contoh penerapan jaringan ad hoc ini seperti yang dijelaskan pada awal, yaitu komunikasi militer di medan perang, jaringan darurat pasca bencana, jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network. Yang terakhir itu pertemuan sementara atau konferensi di mana tidak tersedia jaringan tetap. Nah, jenis-jenis dari jaringan ad hoc ini yaitu seperti yang telah dijelaskan di awal juga, yaitu mobile ad hoc network atau MANET, perangkat mobile yang bergerak secara dinamis. Yang kedua yaitu net OVANET untuk kendaraan yang saling terhubung. Dan yang terakhir yaitu sensor ad hoc network atau WSN, yaitu digunakan untuk memantau kondisi lingkungan. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya yaitu mudah dan cepat diimplementasikan. Yang kedua yaitu tidak butuh infrastruktur jaringan. Yang ketiga yaitu fleksibel dan dapat diskalakan. Nah, kekurangannya yaitu rentan terhadap gangguan keamanan. Yang kedua, performa menurun saat jumlah node bertambah. Dan yang terakhir yaitu routing lebih kompleks dibanding jaringan terpusat. Mungkin hanya sekian penjelasan materi dari Ananda, Pak. Mungkin dari penjelasan Ananda kurang atau tidak jelas, mungkin di sini Ananda minta maaf, dikarenakan infrastruktur Anda juga kurang dan keadaan Ananda juga kurang memungkinkan. Mungkin di sini Ananda minta maaf, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.